Pertanyaan yang sering ditanya, apakah realistis? Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membacakan berita tentang gelombang protes nasional guncang politik Indonesia. Pemerintah janji reformasi pada Jakarta 4 September 2025. Indonesia tengah diguncang gelombang protes besar-besaran yang merebak di berbagai daerah. Aksi yang bermulai dari kritik terhadap fasilitas mewah anggota DPR kini berkembang menjadi gerakan nasional yang menuntut transparansi, penghapusan korupsi, dan penghormatan hak asasi manusia. Ribuan massa dari kalangan mahasiswa, pekerja, hingga komunitas perempuan turun ke jalan. Simbol-simbol perlawanan bermunculan mulai dari penggunaan warna brave pink dan hero green di media sosial hingga aksi sapu perubahan yang dipimpin oleh kelompok perempuan di Jakarta. Kami ingin menyapu bersih praktik korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan suara rakyat jangan dianggap sebagai gangguan tapi sebagai koreksi, ujar Lestari Wulandari, aktivis perempuan yang memimpin aksi di Bundaran HI Jakarta. Presiden Prabowo Subianto merespon dengan mengumumkan pemangkasan sejumlah fasilitas anggota DPR, penundaan perjalanan luar negeri bagi pejabat legislatif, serta janji untuk menyelidiki tewasnya Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi simbol perlawanan rakyat. Kita mendengar aspirasi rakyat, pemerintah berkomitmen untuk melakukan koreksi dan menindak tegas aparat yang melanggar, kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara. Meski begitu, pernyataan Presiden yang menyambut sebagai demonstran sebagai perusuh memicu kritik. Banyak pihak menilai pendekatan keamanan masih mendominasi ketimbang dialog. Di sisi lain, Partai Perindo menjadi salah satu yang cepat merespon dengan menyatakan dukungan atas 17+8, tuntutan rakyat lewat kampanye Indonesia Berbenah. Sementara itu, di pasar modal saham-saham perusahaan afiliasi, politis justru menguat, menandakan investor mulai melihat peluang stabilisasi politik. Peristiwa ini juga menarik perhatian dunia internasional. Reuters dan Financial Times menyoroti ketidakpuasan rakyat terhadap gaya hidup mewah politisi di tengah kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Lembaga HM Internasional menyerukan pemerintah untuk menahan diri dan membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil. Gelombang protes yang melanda Indonesia bukan sekadar reaksi terhadap fasilitas DPR, tetapi mencerminkan akumulasi kekecewaan politik atas kesenjangan, korupsi, dan represi aparat. Bagaimana pemerintah menanggapi tuntutan ini akan menjadi penentuan arah politik dan demokrasi Indonesia ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Terima kasih dan sampai jumpa.